Ada dampak nggak selama ikut syuting itu, Kang? Jadi pernah syuting di totoang jalan yang angker lah. Dan si makhluknya tuh ikut ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi. Selamat datang di Jejak Mitologi. Di episode telisik minggu ini, mungkin saya cuma berdua sekarang ya. Beda nih. Ini pada kemana di sini? Kosong. Biasanya Sini saya sama kosong. Karjo nih. Biasanya Mak Karjo. Di sini ada Krisna, ada Rahmat, Ujang, Joy. Aduh, mungkin musim hujan, jadi Karena kan musim hujan ya. yang penting kita tidak mematahkan semangat untuk menghibur teman-teman di rumah. Dan di musim hujan saat ini, ya tetap jaga kesehatan dan mudah-mudahan disehatkan semua untuk Amin. penonton setia Jejak Mitologi. Oke, kita bakal mengupas atau ngobrol apa nih di malam ini? Nah, Kita berdua ini mungkin apa ya? kedatangan menarik bintang nih. tamu. Siapa kira-kira nih kita? Tidak asing di telinga para penonton mungkin. Wah, pasti penonton juga Penasaran kalau nih. kita udah panggil bintang tamunya. Kita tahu ya. Pasti, Mungkin pasti tahu. wih akhirnya gitu kan. Karena tidak sedikit ya yang saya dapatkan aduan-aduan yang coba dong undang si A, undang si B, undang si C gitu kan. Ya kali ini Alhamdulillah ya kali ini. dikarenakan momen dan waktunya pas. Sebenarnya ini ada sedikit agak sulit sih negosiasinya ya. Agar bisa mengundang beliau-beliau bakal datang ke studio ini. Senior lah. Iya, pasti di Pantura, masyarakat Pantura gitu, khususnya Tahu, Ciasem ya. Pasti udah tidak asing lagi lah dengan sosok-sosok nanti yang bakal kita datangin nih. Betul sekali. Oke lah, kita kasih clue-cluenya aja dulu, ciri-cirinya dulu ya. Di timnya itu ada 4 orang kalau nggak salah. Ada 4 orang ya. Ada 4 orang. Ada terus mereka itu selalu mengungkap misteri di sekitaran Ciasem. Dan umumnya mungkin di jalan-jalan ya. Di jalan-jalan pun, mau di jalan, mau di rumah kosong, intinya mereka sudah pernah mencoba lingkungan-lingkungan yang mungkin angker katanya. Dan pasti teman-teman siapa sih gitu. Bertanya-tanya ya. Iya, makin bertanya-tanya aja nih. Bakal kita panggil langsung atau kita ngopi dulu? Kita panggil langsung aja mungkin ya. Kita panggil langsung aja. Bisa? Bisa. Ya udah, kita nggak akan nyebutin namanya. Jadi nanti biar teman-teman Biar yang teman-teman yang langsung aja langsung mengenalkan lihat ya. lah. Oke, kita sambut bintang tamu kita. Yuk, silakan masuk. Silakan masuk. Tiga, yuk. Nah, ini dia bintang tamunya Kak Wih. Iqbal. Silakan. Sehat, alhamdulillah. Ki. Siap. Siap. Aduh, tamu jauh ini. Saya di mana nih? Pindah di sini Di berarti sini ya? dong, sini. Sama Kak Iqbal. Aduh. Wah. Nah, kan ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh penonton Pasti sudah di tahu rumah. mungkin ya. Iya. Bisa dikenalkan ke penonton setia Jejak Mitologi. Ini tuh siapa dan kita itu apa gitu ya? Ya, kami dari tim Wijilasem dan saya Nata sebagai host.
Dan di sebelah saya ada Aki Wasir selaku ahli spiritual dan juga Kang Iwan selaku mediator. Dan tim jelas. Tepuk tangan dong. Bukan. Penonton sepi nih pada belum makan. Berarti sama dong kayak kita ya, ada mediator. Iya. Penelusuran. Kalau saya menyimak sedikit tentang konten-konten Wijil Asem, banyak sih kayak mediumisasi dan sempat ada juga 1-2 yang penarikan ya. Iya. Penarikan benda pusaka ya. Berarti komplit dong ya. Dan tidak hanya menghibur penonton saja ternyata, tapi di sisi lain ada pengobatannya. Ada pengobatan. Tuh, Luar biasa. luar biasa dong. Jadi kita kita nggak sia-sia gitu ngundang langsung. Mungkin orang-orang tuh pengen gitu kita tuh satu frame lah sama mereka ini yang sudah lebih dulu menghibur di per-YouTubean, di Pantura terutama ya. Senior kita ya. Nah, inilah Wijil Asem. Wijil Asem berarti berdiri dari tahun kapan, bisa dijelaskan? Dari tanggal 1 November tahun 2020. Oh, berarti udah 2 tahun, mau 2 tahun ya? Mau 2 tahun. Mau 2 tahun dan penontonnya langsung udah dapat penonton banyak gitu, peminatnya udah banyak gitu. Luar biasa. Dan selama berdirinya Wijil Asem nih, pastikan teman-teman atau penonton yang lagi nonton di rumah itu anak-anak. Iya. Banyak yang bertanya-tanya itu tentang nama Wijil Asem sendiri. Filosofi dari Wijil Asem itu apa? Artinya Wijil Asem, kalau bisa dijelaskan lebih detailnya. Ya, kalau Wijil Asem kan Wijil itu kan biji, asem. Biji asem. Artinya YouTuber misteri asal Ciasem. Jadi supaya gampang diingat lah. Jadi mungkin pohon itu nggak akan tumbuh kalau tidak ada biji. Iya. Seperti Gitu itu. ya. Dan identiknya mungkin di Ciasem itu banyak pohon-pohon asem. Iya. Kan biji asemnya. Kenapa nggak biji salak gitu ya? Kenapa nggak ada Biji salak gitu. biji Kan di Ciasem. biji? Jadi Oh supaya iya, Bisa. berarti kalau ini domisilinya di Cisalak baru biji salak. Jadi mengharumkan nama-nama Daerah. daerah daerah. Ciasem gitu. Oke, luar biasa. Dari nama kita penasaran dari proses syutingnya Wijil Asem sendiri nih, buat praktisi terutama ya. Iya. Buat praktisi nanti kita bakal membahas tentang kesulitannya Iya. antara mungkin yang lebih paham dari Ki Wasir mungkin dengan Bella ya. Iya. Nanti kita bakal bahas tentang makhluk-makhluk lainnya, tentang energinya seperti apa luar biasanya kan. Kita bakal balik lagi karena ini kan tamu jauh, masa nggak dikasih Wah, kopi iya benar. gitu kan ya. Masa ini nggak ada cemilan gitu kan. Jadi kita mungkin istirahat sejenak sebelum memulai obrolan yang mungkin sedikit tegang. Bella. Jadi kita bakal balik lagi ke depan mata Anda. Setelah ini dengan obrolan yang lebih menarik bareng Ki Wasir dan Kang Iwan. Oke, tentang mediatornya langsung kita Mediator. tanyakan. Sayangnya mediator kita nggak ada nih. Nggak ada nih. Jadi tadinya mau siapa tahu kan bisa di sharing-sharing lagi. Oke, stay tune dan kita bakal balik lagi tetap di Jejak Mitologi. Ayo dong di ini dulu. Dari jauh Iya, nih ya. tamu jauh Terima kita dulu. minum dulu ya. Kita minum dulu. Biar ngobrolnya enak gitu. Ini teh dari Apa ini? Amerika ya? Dari Amerika? Ya, Afrika mungkin ini. Gimana Ki rasanya Ki? Seger banget. Seger banget ya? Ya teh dari Jejak Mitologi itu memang. Manis dingin, ada manis, ada pahit. Aduh, Mantap nih. ya kayak hidup ya, ada manis, ada pahit. Oke, kita bakal lanjut ke obrolan yang bakal Yang sedikit lebih mendalam tegang. mungkin Iya, ya. mungkin entah dari segi gaibnya, entah dari segi praktisinya gitu kan.
mau bertanya dulu ke Anata dulu sebagai mungkin host yang mungkin lebih tahu ya. Kalau latar belakang tim itu dari Anata itu kesehariannya gitu, background dari tim Wijil Asam itu bisa dikasih tahu nggak? Ya kalau saya di sini sebagai host dan juga yang bagian edit. Jadi rangkap gitu, Iya. jadi editing juga. Iya. Kalau Ki Basir sendiri kesehariannya selain konten atau syuting bareng Wijil Asam gitu? Ya biasa Ada. kerja di kantor desa Oh, bagian ya RT gitu aja. oh iya. Jadi di luar syuting jadwalnya. Penting ya. Ternyata selain Jadi praktisi. Oh iya, selain jadi praktisi itu punya kesibukan juga ya di luar. Dan kalau dari Kang Iwan, Ya, selain jadi mediator, kegiatan di rumah ya pedagang, dagang beras. kalau Kang Iwan sendiri gabung ke Wijil Asam itu dari awal atau emang baru gitu? Kalau dari sebut awal juga pertengahan lah saya Pertengahan jalan ya? Pertengahan jalan Wijil Asam Kang Iwan masuk. Ya jadi awalnya kita cuma explore karena kita nggak punya mediator, kita nggak mediumisasi. Begitu saya kenal dengan Pak Iwan, gimana kalau kita buat konten mediumisasi? Jadi memang semuanya praktisi, terus mediator ada berapa sih mungkin? Mediator baru satu kebetulan. Dan dari praktisinya sendiri di tim Wijil Asam, Ki Wasir. Ya kalau dari praktisi ada Ki Wasir. Ada satu, cuman ada tim praktisi tambahan, ada Teguh sama Hasan yang membantu dari belakang. Dan kalau saya lihat kan kalau dulu itu ya ada kayak ya saya tahu gitu kan profil-profil sedikitnya gitu dari kayak Abah. Mungkin. Iya, pernah nonton langsung juga ya. Kita pernah ketemu di lapangan. Ada Abah Sokal Iya. dan mungkin satu laginya siapa? Mak Nok yang biasa ikut gitu. Iya. Mungkin lagi ada kesibukan. Bukan. Tapi masih tetap aktif. Kalau untuk Manok Kadang-kadang atau kadang kalau nggak lagi nggak ada tamu dia pasti ikut. Kalau nggak ada kesibukan Kalau mungkin nggak ada saya. kesibukan. Oke, berarti pas di lapangan ya kita bicara tentang Iya. di saat syuting. Di saat syuting itu dari Ki Wasir mungkin punya sebagian kesulitan nggak gitu? Ada bagian yang paling sulit nggak untuk kayak menarik salah satu makhluknya? Jadi kami Aki Wasir sebagai ritual ya, Iya. menarik makhluk mau dimasukkan oleh mediator kami Kang Iwan. Jadi memang ada yang susah juga ada yang gampang gitu. Karena makhluk-makhluk itu ya bisa ngelawan, bisa ngelawan, bisa itu susah tariknya. Tapi alhamdulillah Aki Wasir bisa sampai menguasai gitu ya. Iya, Dipaksa, mengontrol lah ya. mengontrol dimasukkan mediator kami. Terus mungkin saya mau sedikit bertanya. Iya dong, yang lebih paham kan enak gitu kalau ngobrol. Biasanya kan kalau setiap mau syuting Wijil Asam ya mungkin ya. Nah, jadi apakah harus ada ritual tertentu atau langsung datang ke tempat pada perizinan dari segi goib mungkin? Jadi kalau kita syutingnya di petuang, ya di kebun-kebun, ya ada izin lah, terkecuali di perkampungan harus izin Pak RT, Pak Wakil, Pak RW, gitu, serta lingkungan. Dalam ingin melakukan apa ya namanya mungkin dari penarikan, apakah ada ritual tertentu, persiapan apa harus dengan Ada persiapan khusus nggak gitu? mungkin lah. Ada persiapan dari tim Wijil Asam, ya selalu membawa hiyo ya. Hiyo. Mungkin sebagai dia dari rasa apa ya mungkin ya kita saling menghargai mungkin. Jadi menghormati buhun ya. Buhun. Jadi Adat buat istiadat itu ada. jadi buat teman-teman dimanapun anda berada khususnya tim jejak mitologi mungkin ya. Jadi ketika kita menggunakan hiyo ataupun sesajen atau apa itu jadi kita bukan musyrik ya. Maksudnya kita itu saling menghargai. Mungkin seperti itu ya Ki. Ya, itu adat istiadat. Nah, Jawa, mungkin beliau Ki Wasir lebih mengerti. Dan
ternyata Ki Wasir pun sama gitu ya. Ya karena jejak mitologi juga gitu. Kita menggunakan media-media seperti itu ya. Dan Karena- juga walaupun kita sudah apa ya, mungkin izin, banyak juga yang tidak terima mungkin Kang Iqbal. Ya namanya mungkin Nah, makhluk-makhluk seperti itu kan melihat manusia itu tidak suka. Nah, Biasanya gitu yang setahu saya ya. Dan dari episode per episodenya yang dialami dari tim Wijelasan, dari mediator khususnya ya, ada dampak nggak selama ikut syuting itu Kang Iwan? Ya untuk Kejadian di luar layar lah. ya untuk saya pribadi belum pernah sih kena dampak. Tapi untuk tim sering. banyak. Contohnya apa? Bisa Contohnya bisa kita dikasih tahu habis nggak? Shooting dari tempat ataupun makam atau apa saja, pulang ya tim ada yang kena sakit kayak gitu. Ya, mungkin saya Dampaknya. gitu yang pernah. Oh, Pak Anata sendiri yang mengalami. Dampak kayak gitu. Waduh. Jadi pernah syuting di totoang jalan yang angker lah. Mm-mm. Dan si makhluknya tuh ikut ke rumah. Dan yang di rumah itu yang dialami seperti apa biasanya? Anak saya melihat di atas lemari ada apa. Pas itu saya manggil Abah Soka, pas dilihat sama Abah Soka ternyata kuntilanaknya Ikut. sampai Waduh. anak saya ketakutan. Langsung Memang di sudah- netralisir. Memang umum, kayaknya kayak Iya, kalau kayak gitu iya. umum ya mungkin ya. Kang Iqbal. Ya pasti dampaknya Tim ke keluarga, sendiri. tim, Nah. dan keluarga dan Iya. untuk Ini kita beresiko tinggi ya. Iya. Sebenarnya iya aslinya untuk- kita kok apa ya, syuting horor itu Iya. resikonya benar-benar Resikonya luar biasa benar-benar kan. Luar biasa. Dan pernah nggak ngalamin di saat proses syuting itu kejadian yang benar-benar nggak bisa dikontrol gitu Ki? Ya banyak sih. Sampai syuting itu ibaratnya ya terganggu lah, atau kita kewalahan ya di lapangan itu. Ya ada kewalahan waktu yang Siluman ular, Ki. siluman ular. itu. Itu di mana itu tempatnya? Jadi kejadiannya yang penemuan mayat di Pengkolan Babakan. Cuman iya. karena kita kan nggak boleh syuting di lokasi, kita tarik jarak jauh. Ternyata yang masuk siluman ular penunggu di situ, dan itu susah dikeluarinnya. Malah minta darah. Widih, ngeri juga. Untungnya tim kita ada yang bawa jarum. Jarum Kalau pentol. jarum pentol langsung kita tusukin, kita ke mediator, kita Bisa keluar. bisa Alhamdulillah. keluar. Tadinya nggak bisa keluar. Jadi harus benar-benar dikasih darah. Darah. Iya. Luar biasa ya. Nah, menurut kesimpulan dari Bella gitu Bel, tentang makhluk halus yang atau makhluk-makhluk yang seperti itu yang meminta darah atau sampai berlebihan lah, sebaiknya dan bagusnya gimana gitu Kalau menurut menghadapi makhluk yang seperti itu? Kalau menurut saya pribadi Iya. ya. Jadi ketika jin itu, sifat jin itu apa ya? Bisa membodohi kita dan bisa mengadu domba. Nah, kalau pribadi saya sendiri, kalau ada yang meminta seperti itu, saya tidak setuju Kang Iqbal. Nah, jadi takutnya kenapa? Jadi nanti si dia itu merasa keenakan gitu. Jadi sudah diturutin, Nah, jadi bisa bahkan bisa sampai minta lebih lagi dari darah itu. jadi berani dia tuh ya, makin kesini makin berani. Dan mungkin pengalamannya sangat-sangat Luar biasa. luar biasa ya, karena ya ternyata Wijelasan tuh yang mungkin dari netizen nih ada yang memandang negatif ataupun yang kurang tertarik dengan Wijelasan, ya ternyata Wijelasan pun untuk menghibur penonton itu tidak seenak membalikkan telapak tangan. Ini tuh orang-orang yang ibaratnya nekat gitu kan, cuman demi untuk menghibur penonton. Cuman mereka kan tidak memikirkan resikonya seperti apa, memikirkan nanti efek sampingnya apa kan. Ya apa tuh diapresiasi sebenarnya, dan Wijelasan mungkin bakal apa ya, semoga dengan ucapan atau pandangan-pandangan negatif Wijelasan semakin boom gitu ya Bel. Iya. Amin. Oke, lanjut di penjelasan tentang makhluk gaib nih buat Ki Wasir atau yang lebih paham lah. Menemukan sosok makhluk gaib itu pernah nggak ngalamin yang bener-bener apa ya, susah ditebak atau dikendalikan gitu Ki? Mungkin yang Salah powernya satu selain besar tadi mungkin. saya siluman ular gitu. Ya waktu itu waktu di kebun jauh ya, habisan masih berlakunya
Tapi yang masuknya kan itu buta hijau. Memang itu susah. Susah dikeluarin. Masuk bisa, dikeluarin juga nggak bisa. Tapi ya Magol lah. ya, tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, waktu itu sampai kita menghadirkan 5 ahli spiritual pada saat itu. 5 Saking ahli kewalahannya spiritual itu nggak bisa ngeluarin. Berarti energinya benar-benar sangat dahsyat Iya. ya. Ki. Bahkan itu setelah keluar langsung itu kelihatan ada jenisnya. Oh, jadi mendohirkan gitu. Ya, Widih. Itu dalam mendohirkan itu ke semua orang apa? ya cuman bertiga gitu. Bertiga orang yang bisa Berarti lihat. memang kalau kelas yang seperti itu mungkin sangat Nah. besar Kang Iqbal. Dari perbedaan makhluk kan ada yang bisa mendohirkan atau menampakkan, ada juga yang mungkin malu-malu atau Iya. kadang-kadang gitu menampakkan. Biasanya banyak. Perbedaan dari makhluk goib, makhluk halus atau apa ya, makhluk astral itu dari kelas-kelasnya itu kan ada ibaratnya kelas ya Bel. Iya. Dari yang Dari gampang suka tahapan-tahapan menampakkan gitu. itu tahap-tahapannya gitu. Bisa dijelaskan nggak, Ki, dari makhluk yang mungkin tahapannya lebih atas? Kan kadang begini, ada orang yang sudah tahu indera keenam ya. Iya. Katanya tahu makhluk itu tahu mau perempuan atau mau laki atau mau buta hijau ya. Itu memang sebagian itu ada yang tahu pakai indera keenam ya. Tapi sebagai aki wasir dari tim Wijilasem nggak melihat, cuman yang merasakan itu aura. Aura, kalau ada makhluk apa-apa itu aura. Jadi kasta-kasta tersebut ada yang memiliki golongan, mungkin ada yang berkelompok, ada juga yang sendiri. Jadi banyak versi-versi seperti itu Kang Iqbal. Dan kalau mungkin semacam kuntilanak atau pocong gitu ya, Ki, itu termasuknya kelas rendah atau kelas tinggi gitu kalau dari pandangan spiritual. Nah kalau semacam kuntilanak itu kelas-kelas tinggi ya. Cuman yang paling susah kalau mediator begitu aki wasir masukkan sama Kang Iwan, Kang Iwan, itu yang masuknya itu pocong, itu paling susah langsung dikeluarin. Kenapa? Nggak bisa mau dikasih, nggak bisa ngobrol, cuman dia ngeludah Mungkin terus. diem aja ya. Ngeludah. Jadi Jadi kalau di ludah nggak itu kalau kena baju bau, maka langsung dikeluarin aja Keluar. kalau yang masuknya pocong. itu berbahaya Ki. Ini berbahaya. nah kalau dari pandangan penonton kan atau masyarakat kan pocong itu apa ya, di film-film ya biasanya kan ada yang suka yang bicara atau ya intinya bisa diajak interaksi lah. Nah sebenarnya itu pocong itu berarti tidak bisa diajak komunikasi atau Tidak, nggak bisa. Hmm. Kalau kuntilanak itu bisa, kalau kuntilanak bisa ngobrol, komunikasi gitu. Asal dari mana? Dan kalau makhluk-makhluk yang tinggi-tinggi besar itu termasuknya kategori makhluk tahapan rendah atau tahapan atas lagi? Yaitu tahapan yang paling atas. Paling atas. Seperti semacam apa Bel, kalau tinggi besar itu kayak Gundurwo ya, Gundurwo, Buta Hijau. Bahkan siluman mungkin. Dan pernah berarti kan kayak Ki Wasil kan tadi mengalami kesulitan menarik Buta Hijau ya? Mengeluarkan. Mengeluarkan. Susah mengeluarkan. Mengeluarkan. Dan kalau menariknya sendiri udah pernah belum Ki? Iya. Udah. Dan Bel lagi gimana Bel? Pernah nggak Anda? Aduh, saya bingung. Mungkin beliau lebih tahu ya. Dan episode yang paling seru mungkin yang tadi diceritain kan ada di episode Wijilasem mungkin. Iya. Nah, jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran dengan ceritanya tadi dari Ki Wasir atau Kang Iwan atau Anata menceritakan tadi semacam Buta Hijau atau kuntilanak, ya kalian bisa langsung tonton aja di channelnya di Wijilasem nih, di subscribe ya, jangan lupa nih, di bawah sini ada. Jadi di situ ada tontonan-tontonan Wijilasem yang mungkin apa ya, menarik buat kalian simak juga. Jadi bahwa kita tuh mau bukan ingin apa ya, kita pun sama gitu, kita channel horor gitu kan ya. Dan Wijilasem pun dengan sama mengemas dari segi horor ya kan. Cuma kita nggak mau kita bersaing secara saling sikut karena kita masih satu ibarat satu pekerjaan profesi ya, mungkin jadi konten kreator, penghibur, dan mungkin caranya aja yang berbeda. Dan tempat-tempatnya mungkin berbeda. Tapi Insya Allah mungkin nanti kalau emang ada kesempatan bisa collab langsung di tempat yang lapangan sama. ya. Dan itu pun kita insya Allah kita bakal atur lagi ke depannya. Jadi kalau emang ini tembus penontonnya boom, Tembusin dong. kita bakal adain penelusuran ke Wijilasem. Jelasin ya. Karena
berarti setelah ini kita bakal lanjut ke segmen terakhir dari kesimpulan obrolan tadi, dan nanti ada sedikit promosi lah dari Biji Asem. Setelah itu ini percuma dong disediain jadi minum-minum. Iya. Kita bakal minum-minum dulu karena saya juga haus. Haus. Dari tadi ngomong aja kan. Ngomong baik kayak si mau. Dibayar gua gitu kan. Jadi teman-teman, obrolan yang tadi kita bicarakan ya mungkin kurang lebihnya, mungkin kalau kita ngobrol mah kita nggak akan cukup 2 jam ya. Iya. Kita bakal ngobrol lagi nanti di balik layar, dan karena durasi ini sudah tidak cukup, jadi setelah ini kita bakal balik lagi di segmen terakhir, dan kemana-mana tetap Tapi di jejak mitologi. Aduh, banyak obrolan, banyak juga ilmu, banyak juga pengalaman mungkin ya. Jadi yang tadinya kita nggak tahu tentang seperti apa gitu kesulitan Iya benar. menarik makhluk itu ya. Nah, biasanya kan penonton yang ada di rumah kan taunya tarik seperti itu. Iya. Jadi Ya mungkin itu penyebab bisa dibilang settingan lah. padahal Oh, resikonya iya. benar-benar sangat luar biasa. Terutama buat praktisinya mungkin. Mungkin ya keluarga juga pasti harus menguras tenaga yang bukan sembarangan gitu ya Bel. Biasanya juga habis syuting itu Kang Iqbal yang bikin capek itu apa ya namanya? Membereskan mungkin. Oh iya. Jadi kalau kita menetralisir. Nah, seperti itu. Intinya jangan sampai ketika kita pulang mungkin ada yang kena serangan seperti itu. Begitu mungkin. Ya cuman kan semuanya kita balikan lagi dan pasrahkan aja Iya. sama pusat. Yang di Karena atas ya. semua juga kita kita minta perlindungan lah intinya sebelum memulai aktivitas atau yang berhubungan dengan hal yang tak kasat mata ini nih. Waalaikumsalam. Ini orang di mana-mana ada. Apa ini? Ini ada kemana aja. Aduh. Bisnis biasa. Itu jangan blocking dong. Siap, Itu. Mau kemana? Hihi, sini. Oh, langsung duduk nih teh. Langsung duduk di mana Udah ada nih? bangkunya. Karena anda terlambat. Jadi karena anda terlambat nih. Mohon maaf. Iya, di situ nggak apa-apa. Terserah. Ini mah maaf ya para penonton. Maaf ini Maya. Jadi gimana ini? Nyiapin. Kan kita tuh kedatangan Milo, kamu gimana sih kok telat ya? Nyesek-nyesek ikan dempil-dempil baik kayak aduh. Jadi Agak rusuh. bisnis mendadak ya, jadi harus berangkat. Oh ya mungkin belum kenalan nih. Oh iya. Ini dari Wijil Asem, tahu dong. Iya tahu. Nah, Saya juga apa namanya pernah menonton ya salah satu episode. Itu menurut saya menarik banget sih dari Wijil Asem. Episode Wijil Asem. Iya. Wih. Saya pernah nonton tuh apa ya dulu tuh kuntilanak putih ya. Jadi saya melihat tuh kayaknya seru banget gitu. Apa nih yang bikin Elvin tertarik gitu sampai Jadi nonton? itu teh kan banyaknya netizen tuh kan. Iya. Ada ini tuh bener enggak sih, hoax enggak gitu. Iya. Bertanya-tanya ya, Penasaran, mungkin ada di sini apa namanya? Selagi ada di sini Kesempatan nih. Jadi saya langsung nanya gitu. Semuanya deg-degan gitu. Tenang. Publik. Baru juga datang gitu kan. Itu teh bener enggak Kang gitu kan, ada kuntilanak putih. Jadi gini, kalau tim Wijil Asem, jadi misalkan di suatu tempat, ini misalkan di sini ada kuntilanak, Iya. kan kalau kita ngewujudin itu nggak bisa aslinya. Oh iya. Cuman kita direka ulang dengan kuntilanak, ya settingan lah. Oh, Jadi ada. tujuannya menghibur. Tapi kejadiannya emang benar di sini ada kuntilanak. Karena tidak bisa diwujudkan di Diwujudkan kamera. secara doil mungkin ya. Iya. Akhirnya kita memakai animasi mungkin. Iya. Jadi gitu Pin Jadi emang penjelasannya. energi si makhluk itu benar-benar kuat banget. Iya. gitu. Jadi sebenarnya emang ada di situ Iya tuh. ada, misalkan di sini kuntilanak, ya kita pakai kuntilanak. Gambarnya Mungkin agar memberikan penonton gambaran iya, mungkin ya. memberi gambaran kepada penonton. Ya mungkin kalaupun ada yang nggak percaya, oh bilang wah
Ya tinggal datang aja langsung Iya ke itu. kita, Benar. kita buktikan, paling buktinya mediumisasi atau mungkin dibuka mata batinnya. Nggak percaya? Bisa juga dong. Ya bisa. Kapan-kapan boleh nggak tantang nih Boleh. kita nih. Gimana, berani nggak nih? Saya lebih baik dibuka mata keranjangnya aja gitu. Bisa nggak? Bisa. Soalnya bahaya itu kalau mata keranjang. Jadi bahaya. Anata ini Ki Wasir dan itu Kang Iwan dan ini Elvin, host kita yang mungkin ngaret terus ini dari beberapa konten ini. Ya maklum lah, pembisnis tadi kan bilangnya Bisnis. tadi kan bilangnya usaha ya. Singgah yang kiye singgah kan. Jadi Elvin itu sudah menonton dan kita pun sebenarnya udah nonton juga ya Bel, Iya. dari konten-konten Wijil Asem, dan ada yang menarik juga tadi mungkin judul-judulnya Wijil Asem itu sampai ada kuntilanak wik-wik. Iya. Nah itu bisa kepikiran bikin judul seperti itu gimana Nata? Atau Ya. cuma menarik netizen doang gitu? Ya yang lagi itu aja lah, yang lagi viral lah. Kita jadi ikut-ikutan. Jadi yang lagi Jadi rame mungkin yang lagi rame. supaya penonton tertarik Mungkin daya jualnya gitu ya. Seperti itu. Kayak jual Wijil Asem kan jadi biar lebih menarik tuh. Oh sebenarnya kita kan tiap konten itu ada ciri khas sendiri. Iya. oh iya betul sih. Ya kita juga membuat konten seperti itu dapat masukan dari penonton kita lah, subscriber kita. Oh. Cobalah, nggak apa-apa pakai settingan juga gitu. Yang penting kan Soalnya- tujuan kita kan menghibur ya. Iya, Ya, tujuan kita kan lebih- menghibur. Tegang mungkin ya. Sebenarnya supaya jejak mitologi juga settingan. Semua konten kreator tuh settingan. settingan semuanya settingan. Kalau nggak ada nggak di yang setting ya asli. kita mau syuting Iya, gimana kan? benar. Kita kamera harus disetting, lighting harus disetting kan, pertanyaan juga harus disetting Harus ada dengan konsep kostum juga. iya. Benar sekali. Nggak ada yang setting, Jel yang setting nggak tuh Jel. Ini siapa nih yang ngomong nih? Itu asli tuh. Asli ya itu ya. Asli. Ngeri itu. Luar biasa nih. No comment. No comment. Buka lama yang digali-gali ini. Nah, skip. Ini nih mau ini kan udah masuk ke obrolan yang mungkin agak sedikit santai ya. Iya. Tadi kita udah nanya-nanya tentang hal ekstrimnya ya, hal ekstrimnya dari pas proses syutingnya Wijil Asem. Nah sekarang kita mau nanya nih ke Ki Wasir, ke Kang Iwan atau ke Anata, pernah nggak ngalamin hal-hal yang uniknya gitu? Hal-hal yang mungkin nggak bisa dilupain dari hal-hal yang lucu dari selama proses syuting itu. Ada hal momen-momen lucu nggak? Kejadian-kejadian. Jadi nggak serem doang. Iya. Iya, jadi bukan tegang-tegang aja gitu. Ada kejadian lucu nggak? Ya waktu itu yang lucu waktu tuyul tuh yang mainan apa itu Oh, air gitu. kayak Air. kepiting gitu ya. yang kepiting itu memang lucu. Dia nggak bisa diajak ngobrol kalau main itu kepiting terus. Di Kayak anak mainan kecil terus bener gitu ya. Main terus ya bener. Ya Kecil. sampai kita juga ngeliat videonya sendiri kayak lucu, ngeliat tayangan. Terus Kang Iwannya sendiri ngeliat Kang Iwan seperti itu gimana Kang? Wah, ini nih. Apakah keluarga mengecam gitu? Ya udah biasa, keluarga udah tahu lah. Nah, dari segi luar layar ya, di balik layarnya, pernah nggak kayak dikenal gitu sama masyarakat yang mungkin lagi ke pasar atau lagi kerja, Ki Wasir atau Kang Iwan lagi berdagang, tiba-tiba ada yang Wow, jelas nih. Ya untuk saya pribadi gitu, kalau di luaran, kadang orang nggak kenal bahwa saya di Wijil Asem, tapi ketika dikasih tahu ini yang di Wijil Asem itu saya, Oh. baru bisa oh iya benar kayak gitu. kalau Ki Wasir, Kalau di itunya nggak oh, Orang hasil ya pada mengenal gitu ya. Kadang-kadang waktu mau syuting, habis syuting banyak yang minta foto bareng sama Ki Wasir. Waduh, luar biasa Nanti nih. agendakan saya juga foto bareng ya. Kalah nih jiwa muda sama Ki Wasir nih. Aduh. Ki Wasir aja foto bareng gitu. Tapi nggak dibungut biaya dong. Ya, Nggak. gratis. Kalau dari Anata sendiri, Ya sering kalau di pasar wah di Wijil Asem ya. Oh. Asem. Tapi banyak kan pada nanyanya Ki Wasir. oh gitu. Pas mau syuting ya, ini Ki Wasir yang mana? Ki Wasir yang mana? Ya lebih kenal ke Ki Wasir di Wijil Asem itu. Aura juga beda. Beda auranya luar biasa ya. Mungkin dengan ciri khasnya Ki Wasirnya mungkin ya dari mungkin kalau saya pernah menonton langsung gitu di
pertama kali melihat pun ya emang tertariknya kayak ngeliat Ki Wasir. Wow, seantusias itu dari segi penampilannya. Jadi gitu kan. Simanya itu bukan main ya. Ngeri kali. Dengan ada yang bilang, wah ini Ki Prana gitu kan julukannya kan, dengan rambut. Kan Ki Prana kan Gondrong, identiknya ya. gondrong dan sepatu boot gitu Iya, kan. bener. Dan Ki Wasir pun di Pantura sendiri pun punya gitu nih. Bukan banyak kaleng-kaleng. yang Jiwasis ya, Ki. Warga mulai juga dulu ya. Iya. Banyak yang nyetop lah. Tapi nggak dibegal kan itu. Enggak dong. Cuman itu ya minta potong. Takutnya. Banyak kan Dicegat minta langsung potong. dipegang gitu lagi. Dibegalnya dengan minta potong mungkin. Iya. Aduh. Pernah diminta potong nggak? Pernah. Kalian berdua nih? Foto KTP. Nah, rencana ada syuting kemana? Ya kalau nggak Dari hujan, Wijilasem. kita mau mengungkap pasar setan. Ini diangkat dari kisah nyata. Pernah ada kejadian Itu lokasinya di mana? di daerah Ciasem. Ciasem. Masih dirahasiakan ya. Ciasem lah. Intinya sekitaran Ciasem aja. Buat yang penasaran mungkin nih. Ya kalau penasaran nanti tonton aja. Tonton aja. Gitu. Jangan lupa mampir dulu ke channel kita dong. Ih, sebelum nonton Wijilasem tonton dulu dong. Karena di mitologi pun ada Wijilasem Nah, gitu iya, maksudnya. gitu. Jadi kalau nggak nonton jejak mitologi ya nggak akan tahu episode berikutnya apa gitu kan. Sekarang kita kasih bocorannya nih. Wijilasem bakal mengungkap tentang pasar setan. Ada yang jualan apa aja kira-kira, Bang? Langsung jualan klambu Nah, kalau apa-apa. kasihlah bocoran sedikit ke penonton. Pasar setan itu apakah seperti pasar yang Seperti kita manusia ya umumnya manusia Iya, mungkin. umum seperti manusia. Kalau menurut pengakuan narasumber, jadi orangnya pada diam, nggak ada yang bicara. Sampai ada yang dagang ikan katanya. Ya, sama seperti pasar-pasar biasa gitu. Cuman orang-orangnya pada diem. Iya. Oh, cuman nggak ada respon Nggak ada dari respon dia. mungkin. Jadi tukang ojek nganterin penumpang ke pasar itu. Dan dia ngelihat banyak orang, kayak orang jualan. Cuman nggak ada yang bicara, dia pada diem semua. Di pasar setan. Jangan Menarik sampai lah, ya. jangan sampai kita belanja ke situ. Repot nawarnya bukan Repot, iya, apa-apa. benar. Oke, berarti bakal melakukan penelusuran lagi dong. Iya. Kalau nggak hujan. Ya, mudah-mudahan dilancarkan semuanya ya. Amin. Dari segi cuaca, dari segi fisik, disehatkan dari tim-tim Wijilasem. Sebenarnya ini tim Wijilasem bukan bertiga doang gitu. Ya, banyak Datang ya, sini kirain saya kan cuma bertiga biasanya kan. Ternyata full tim loh. Full tim. Terima kasih juga udah mau bener-bener nyamperin atau mampir ke studio kita gitu, Bel. Jadi mungkin dari segi banyaknya obrolan nih, kesimpulannya Bel tentang tadi dari menjelaskan tentang makhluk gaib dan dari kesulitan tersendirinya. Nah, kesimpulannya ada yang bisa simpulkan, dimulai dari Bella dulu lah. Mungkin buat penonton yang berada di rumah yang khususnya yang bertanya-tanya bahwa Wijilasem itu konten kuntilanak begini settingan atau tidak mungkin sudah terjawab. Nah, dan juga intinya mungkin udah cut nih. Dan mungkin buat yang belum tahu nih penonton yang biasa bawa konten konten misteri itu mudah seperti ini. Nah, ternyata tidak seperti itu Kang Iqbal. Ternyata Ki Wasir juga sama. Nah, beliau yang sudah maksudnya berpengalaman lama, juga iya. sama seperti itu. Masih mengalami kesulitan tersendiri seperti ya. itu. Dan juga ada aturan mainnya mungkin seperti itu. Dan kesimpulannya dari tim Wijilasem nih tentang obrolan yang tadi kita bahas lah, dari membahas tentang makhluk-makhluk gaib dari Kang Iwan sendiri, kesimpulannya bisa dijelaskan Kang? Oh, diwakili nama Natal aja. Oh, siap. Ya kalau dari kami dari tim Wijilasem, dengan kita ada tim misteri baik dari Wijilasem ataupun jejak mitologi, kita merasa bangga ya. Iya. Karena selain untuk menghibur masyarakat, kita juga tidak melupakan adat budaya di tanah Jawa ini. Betul. Jelas. Jadi memberi edukasi ya Edukasi, buat masyarakat. Intinya ya seperti itu Kalau mungkin. misteri itu nggak gampang. Iya, nggak gampang. Oke. Jadi selain untuk menghibur ya untuk tidak melupakan adat budaya di tanah Jawa ini tentang dunia spiritual. Iya, betul. Karena dari intinya kita pun
ingin melestarikan Iya. budaya-budaya yang kita punya ini. Dan mungkin lebih tepatnya kita juga apa ya namanya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat mungkin kayak gua, bahwa alam jin itu seperti ini Dan sosoknya tuh unik-unik gitu kan. seperti itu. Dan jangan sampai tertipu atau Nah intinya seperti itu, diadu domba. karena banyak sekali ya mungkin ya jin-jin itu apa ya namanya menyesatkan terus mengadu domba. Intinya kita jangan sampai tertipu daya, mungkin seperti itu. betul. Setuju nggak? Setuju. Mungkin beliau kan lebih mengerti. Iya dong, karena apa ya, sebelum ada jejak mitologi pun ya mereka itu sudah menghiasi layar YouTube di Pantura gitu kan. Dari Elvin, Gimana? Anda punya kesimpulan tidak? Jadi kesimpulannya saya tadi tolak. Saya gimana Kang Bill? Oh. Kang Iqbal. Oke. Pertanyaan terakhir aja sebelum kita tutup obrolan ini nih. Pendapat dari tim Wijil Asem mengenai tim jejak mitologi. Jejak ini. mitologi. Pandangannya seperti apa? Ya kalau kami dari tim Wijil Asem pandangannya ya sangat bangga dengan adanya tim misteri jejak mitologi. Kenapa? Jadi anak-anak muda yang mau belajar tentang dunia spiritual gitu. Dan pesen nih buat penonton yang berada di rumah nih, intinya kita ketika ingin belajar mengenal gaib harus ada dengan gurunya. Iya. Jangan sampai tidak dibimbing oleh gurunya. Jangan belajar sendiri lah. Nah. Kan banyak yang belajar Banyak, sendiri dari YouTube akhirnya jadi gila. iya. Ya, seperti itu. Oh, berarti efeknya stres. Berbahaya stres, mungkin iya. ya Ki. Beliau lebih Banyak. tahu mungkin. Banyak kejadian kayak gitu dan kita juga sempat menangani itu ya. Iya. Ada orang-orang yang belajar tentang dunia spiritual tapi tanpa guru. Ini sangat membahayakan. Jadi, Itu melenceng efeknya itu jadinya. stres. Nah, ini Gila. pesan juga buat teman-temannya, jangan coba berani-berani atau mencoba hal-hal yang mungkin bukan ahlinya. Semua pun Coba-coba. jangan coba-coba di rumah ya, Terutama Bet. Anda nih. Iya, saya makan. Kamu juga jangan ya, jangan mencoba-coba. Udah. Alhamdulillah tidak. Tidak sekali atau Tidak sekali, tidak dua kali. Dari ke apa pandangan Wijil Asem kan mungkin sudah apa? Kalau dari kita nih tanggapannya mengenai Wijil Asem. Dimulai dari saya. Dari siapa dulu nih? Masa saya terus sih? Ya udah dari LP. Kalau menurut pandangan saya pribadi gitu, ya saya bangga lah ya dengan adanya misteri Wijil Asem. Wijil Asem gitu kan, karena di situ juga kita semua lah penonton tahu gitu kan, kalau di Pantura itu bukan cuma Ada dangdut. iya bukan ada dangdut doang gitu. Ada kebiasaan juga. Iya. Iya. Jadi ada misteri juga loh gitu. Jadi ya bangga banget sih, seru bangga. Yang mudah-mudahan semua tim-tim yang horor atau tim misteri-misteri di Pantura ini bisa berkembang dan Iya. Amin. bukan hanya di Pantura aja gitu, bisa ke Korea, Bisa ke Korea. iya nggak? Kalau dari kami tim Wijil Asem ya selain membuat konten lah, tapi kita juga ingin cita-cita kita ingin menjadi sebuah wadah spiritual, karena kalau menurut pandangan saya di Subang ini khususnya Ciasem ya gudangnya spiritual gitu. Cuman kan belum terkenal aja Iya, gitu. belum Kalau terekspos aja ya. Mungkin ingin membentuk suatu paguyuban mungkin ya. Bisa. Intinya saling menyatukan ya saling saudara lah kita itu mungkin Saling seperti itu, saling dari support. berbagai aliran gitu. Kita ini ada wadahnya gitu. Jadi kan kalau kita saling mengenal mah kan enak. Iya, betul. Kalau kita ada apa-apa kita tinggal kontak jejak mitologi. Nah, ini nih. Tepuk tangan dong. Tadi mau tepuk tangan. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dari Bella langsung kesimpulannya. Penilaian tentang ini. Ya mungkin sama dengan Elpin ya Bang ya. Apalagi dengan adanya Wijil Asem itu ada sosok Ki Wasir. Beliau itu adalah sepuh mungkin ya kalau bisa dikatakan tua lah sebagai sepuh. Kokolot Heeh. bahasa ini emang. Sudah juga apa ya mengasih edukasi kepada masyarakat dan mengungkap mitos-mitos. Kalau saya sendiri sih penilaian tentang Wijil Asem sebenarnya apa ya? Wijil Asem itu salah satu channel misteri yang konsisten sampai saat ini ya. Bisa dibilang saya mengenal Wijil Asem tuh sebelum saya terjun ke dunia-dunia perhororan seperti ini kan. Dan akhirnya mungkin ada rasa tertarik untuk mengikuti Wijil Asem ya. Akhirnya saya membentuk atau
bertemu Bella dan teman-teman bentuklah Jejak Mitologi dan akhirnya bisa duduk bareng seperti ini. Yang mudah-mudahan harapannya sih buat Wijil Asam ya jangan pernah peduli dengan omongan orang lain ya, Ananta atau semua timnya. Intinya fokus terus dan terus aja, intinya kita kejar apa yang kita tuju aja. Jadi kalau mungkin tanggapan dari orang lain mengenai Wijil Asam settingan atau hoax, ya terserah. Yang penting pendapat masing-masing mungkin ya. Kita tidak merugikan, kita tidak merepotkan, kita tidak minta makan kepada orangnya. Ya kalau saya boleh memberi saran kepada netizen ya, untuk konten misteri baik dari Jejak Mitologi ataupun Wijil Asam, bolehlah mengkritik, tapi kritik yang membangun, jangan kritik yang menjatuhkan. Luar biasa. Dan satu lagi jangan jumawa. Jumawa itu artinya kita itu masih sebutiran debu mungkin ya. Cuman kita udah seakan-akan tinggi gitu, merasa tinggi. Intinya kita bersama-sama untuk menaikkan nama daerah kita, terutama ya dari Ciasem, bahwa nanti kita tunjukin nih ke mungkin sampai ke gubernur, mudah-mudahan Pak kita ini punya konten horor yang bener-bener keren nih gitu kan ya. Ya mudah-mudahan semua tentang tanggapan negatif itu bisa ditutup dengan nanti hasil yang kita dapat ya. Oke, ada tambahan lagi nggak dari Elvin mungkin? Udah cukup? Ya mungkin saya sedikit nambahin ya. Ya, dengan adanya tim Wijil Asam ataupun tim Jejak Mitologi, jadi kita membuat konten ataupun dari video bukan untuk sebagai ajang pamer ilmu gitu. Itu setuju. Iya. Jadi kita hanya ingin menyatukan sebagai wadah spiritual bahwa di Kabupaten Subang khususnya di Ciasem itu bisa lah kita juga. Tidak kalah dengan daerah-daerah lain ya. Tidak kalah dengan daerah lain. mungkin dengan cara yang berbeda tapi tujuan tetap sama. Iya, betul. Kita mengedukasi dan memberitahu. Meluruskan. Campur settingan ya itu untuk hiburan. Nah, iya benar. Dunia hiburan itu penuh dengan settingan. Iya, settingan. Kalau channel YouTube artis-artis juga nggak ada settingan nggak akan. Iya. Iya nggak? Ya, Dengan ramai kan. Iya nggak? Banyak kok acara-acara TV juga settingan. Jadi yang mandang kita itu settingan. Anda juga hidup di setting. benar. Iya Elvin nggak? doang yang hidup dari sini ya. Saya malah langsung brojol. Kembali ke pengaturan awal nih. Kalau yang saya suka dari Jejak Mitologi itu bagian eksplornya. Oh, dari ekspor. Lengkap kayaknya tuh. Bener-bener lengkap lah. Kalau kita masih kurang lah bagian eksplornya itu. Detailnya tuh lengkap. Jadi Ya. enak itu nontonnya. Jelas lagi. Masalah gambar atau masalah visual itu nomor 2 lah. Yang penting nomor 1 kita niat kita bagus, niat kita baik, dan pembawaannya juga tidak membawa ke arah-arah yang negatif gitu. Dan terima kasih juga nih buat Wijil Asam yang udah mau mampir nih. Promosi dong, kita kasih waktu buat tim Wijil Asam, buat Anata. Promosi ke teman-teman. Jejak Mitologi. Jangan lupa nonton Wijil Asam atau gimana, silakan. Buat para sedulur Wijil Asam dan juga para sahabat Jejak Mitologi, jangan lupa terus dukung kami dari Wijil Asam dengan cara like, comment, and subscribe, dan juga dukung channelnya Jejak Mitologi. Jadi kita harus sama-sama saling mendukung lah. Betul. Ya. Jangan lupa tonton videonya. Dan iklan nanti bakal ada cuplikan-cuplikan menarik dari Wijil Asam di konten-kontennya. Dan jangan sampai terlewatkan juga nih. Jangan sampai terlewatkan episode-episode terbarunya nih. Menjelang akhir tahun mungkin semakin edisi akhir tahun mungkin ya bisa dibilang makin seru ya. Makin Sudah seru. dikasih bocorannya ya mungkin dari Ananta. Wah, ada pasar setan dan mungkin berikutnya bakal lebih boom, lebih wah lagi. Dan kita pun insya Allah bakal menyajikan, tidak kalah dong ya, akan menyajikan tontonan yang menarik lagi di episode berikutnya. Dan mungkin cukup, kita bakal pamit. Terima kasih yang sudah menonton. Untuk teman-teman Jejak Mitologi atau sedulur Wijil Asam, terima kasih sih sudah mau mendengarkan obrolan-obrolan yang mungkin ngalor ngidul ya. Ngalor ngidul. Yang penting silaturahmi jalan lah. Terima kasih untuk semua pihak pendukung, itu media partner kita dari Suta Production atau Menembus Dimensi Channel, dan terima kasih juga untuk Wijil Asam bintang tamu kita
kali ini, dan support kita yang mendukung jalannya acara ini. Ada kedai seblak Mang Boled, ada Cemilan Sultan, ada Melon Screen Printing, dan juga Desaiden, ada Desaiden, dan tentunya banyak lah. Kita sebutkan satu-satu. Banyak. Dan yang belum follow Instagramnya Wijil Asem, ada Instagram? Ada. Nah, follow dulu Instagram Wijil Asem nih. Follow @wijilasem. @wijilasem. Lengkapnya Nanti bisa di bawah lah ya. di bawah nih, di bawah. Di bawah di atas. Kerjaan lagi editing. Nanti bagian editing aja deh. Di bawah ada Instagram dari Wijil Asem, ada follow juga dari Instagram. Saya. Enggak dong, jangan. Dari jejak mitologi aja ya. Di sini ada. Oke, mungkin segitu aja. Cukup malam ini karena waktu udah makin larut malam nih, makin ngantuk, mungkin capek ya. Ya mungkin ini ya. Kita dari jam 9 ya syuting ya, ternyata ya. Mungkin Elvin juga mau kembali ke London. Iya. Tuh kan, Banyak lah. Bisnis ya, bisnis. besok kan kita harus bekerja lagi, kita harus mencari ide-ide lagi untuk membuat karya-karya yang lebih baik. Oke, mungkin sebelum saya tutup, ini ada sedikit bonus nih dari Anata nih. Jadi kami dari tim Wijil Asem selain buat konten gitu lah, selain konten kita juga membuka pengobatan. Mungkin Oh, pengobatan. pengobatan alternatif. Nah, Pengobatan apa? Ya, Ya, teman-teman. banyak yang ada orang kesurupan, orang sakit, ya kena santet, atau ya rumah yang ada penunggu-penunggunya ya, pengganggu. tarisin gitu. Menetralisir rumah mungkin ya. Jadi nanti ke mana hubunginya Ananta kalau emang ada yang berminat buat Ya, kami beralamat di Dusun Margatani, Desa Ciasem Baru. Kalau di Margatani pasti nyebutin kaki wasit pada tahu lah. ininya di sekitaran Ciasem aja. Buat yang di luar Subang atau yang di luar pulau yang emang pengen berobat ya gitu ya. Mungkin bisa langsung DM IG-nya. Iya, langsung hubungi aja ke Instagramnya Wijil Asem. Nanti bakal ada pihak dari Wijil Asem yang mengarahkan lebih lanjutnya ya. Iya. Dan itu aja tambahannya. Oke, terima kasih ya. Karena waktu udah malam, kita langsung tutup aja nih dengan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu misteri. Salam satu center. Wih, salam satu center. Salam satu obor. Salam satu apa? Salam satu jiwa.